Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Zabidi dengan NIM 11-2013-2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fikih jinayah meliputi yang pertama yaitu jarimah hudud, yang kedua qisas dan diyat, yang ketiga reformasi positifikasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu jarimah hudud. Hudud adalah hukuman yang diancam dengan had. Had adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan merupakan hak Allah. Ciri-ciri jarimah hudud ada dua. Yang pertama yaitu hukumannya tertentu dan terbatas. Maksudnya adalah tidak ada minimal dan maksimal dalam hukumannya. Yang kedua yaitu jarimah hudud merupakan hak Allah semata-mata. Menurut Imam Syafi'i, jarimah hudud dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu jarimah zina. Yang kedua jarimah qadzaf atau menuduh orang berbuat zina. Yang ketiga jarimah syirqah, pencurian. Yang keempat jarimah syirbah, minum khamar. Yang kelima jarimah maharibah, merampok, membegal, merusak. Yang keenam jarimah murtad. Yang ketujuh yaitu jarimah buhur, pemberontakan. Yang pertama yaitu jarimah zina. Zina adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki tanpa adanya ikatan pernikahan. Dasar hukum jarimah zina terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jarimah diberlakukannya jarimah zina ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu baligh, yang kedua berakal, yang ketiga tidak ada unsur paksaan atau atas kemauan sendiri, yang keempat tidak ada unsur syubhat, yang kelima zina dilakukan dengan manusia, yang keenam pelaku mengetahui keharaman zina, yang ketujuh yaitu perempuan yang dizinai masih hidup. Hukuman jarimah zina ada dua. Yang pertama didera dan melakukan pengasingan selama 1 tahun bagi zina muhsan, antara perempuan dan laki-laki melakukan persetubuhan dan keduanya belum berkeluarga. Yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Hukumannya adalah dirajam dan di samping itu juga didera bagi pezina ghairu muhsan, antara laki-laki dan perempuan melakukan persetubuhan dan keduanya sudah berkeluarga. Yang selanjutnya yaitu qadzaf. Qadzaf adalah menuduh orang berbuat zina. Ada tiga akibat hukum dari qadzaf. Yang pertama yaitu penuduh bersumpah sedangkan tertuduh tidak mau bersumpah, maka tertuduh dikenai ukubat zina. Apabila tertuduh di depan hakim tidak mau melakukan sumpahnya, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Yang kedua yaitu penuduh tidak mau bersumpah sedangkan tertuduh mau bersumpah, maka penuduh dikenai ukubat qadzaf. Hukumannya adalah 80 kali cambuk, yang artinya penuduh di depan hakim tidak mau melakukan sumpah padahal terbukti melakukan zina.
Yang ketiga yaitu apabila perempuan dan laki-laki saling bersumpah, maka tidak akan dikenai hukuman ukubat dan perkawinannya putus. Yang selanjutnya yaitu jarimah syirbah. Syirbah adalah minum khamar, baik sedikit maupun banyak, memabukkan atau tidak, ilat hukumnya tetap haram. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukuman bagi peminum khamar adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Asy-Syafi'i 40 kali dera. Yang selanjutnya yaitu syarikah. Definisi syarikah adalah mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang. Jadi syarat syarikah harus ada unsur mengambil yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi dan juga mengambilnya pada tempat asli atau yang semestinya. Jadi syarikah adalah mengambil barang yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi. Macam-macam syarikah dalam fikih jinayah dibagi menjadi dua. Pencurian yang hukumannya ta'zir, contohnya seperti pengambilan harta milik ayah oleh anaknya. Yang kedua adalah pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjamret kalung dari leher wanita, lalu penjamret itu melarikan diri dan pemilikan barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan. Semua jenis pencurian dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau adanya syubhat. Yang kedua yaitu pencurian yang hukumannya had. Menurut Abdul Qadir Audah, pencurian dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pencurian ringan sirqatus zuhrah dan pencurian berat sirqatus kubra. Pencurian ringan sirqatus zuhrah adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pengertian pencurian berat sirqatus kubra adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Contoh hukuman had misalnya seorang yang mencuri barang berharga di tempat penyimpanannya yang lebih dari batas minimal nisab pencurian, maka pencurian tersebut dikenai hukuman had berupa potong tangan. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur pencurian dan syarat-syarat pencurian. Unsur-unsur pencurian dalam fikih jinayah, yang pertama itu pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Artinya itu pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik korban tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Contohnya mengambil barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika pemiliknya sedang tertidur. Yang selanjutnya itu barang yang diambil berupa harta. Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, barang yang dicuri harus mal mutakawin, barang yang dianggap bernilai menurut syarat. Yang selanjutnya yaitu barang tersebut harus barang yang bergerak. Untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri, maka disyariatkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Barang tersebut harus barang yang tersimpan. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan di tempat simpanannya. Barang tersebut mencapai nisab pencurian. Hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian, nisab harta curian, dapat mengakibatkan hukuman had potong ialah 1/4 dinar.
kurang lebih seharga 1,62 gram emas. Dengan demikian harta tidak mencapai nisab itu dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat. Harta tersebut memang milik orang lain. Syarat-syarat pencurian menurut fikih jinayah. Yang pertama yaitu taklifi, yaitu sudah cukup hukum dan sudah dewasa. Perbuatan tersebut atas kehendak sendiri, bukan paksaan orang lain. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai 1 nisab, yaitu kadar harta tentunya yang ditetapkan sesuai undang-undang. Sesuatu yang dicuri bukan barang syubhat. Hukuman jarimah syariah dalam jinayah yaitu pengganti kerugian atau domain. Hukuman potong tangan. Yang selanjutnya yaitu ridha. Rodo yang artinya secara etimologi berbentuk berbalik kembali, sedangkan secara terminologi ridha berarti kembali kepada kekafiran dari keadaan beriman, yang dalam artian yaitu murtad, keluar dari Islam. Hukuman bagi pelaku ridha adalah dibunuh. Dalil pembenar sanksi dunia bagi pelaku ridha yaitu dihukum mati adalah hadis yang diriwayatkan dari banyak versi, namun yang paling terkenal dari Sahih di antara hadis-hadis menurut Al-Buti adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Ibn Abbas. Bughah. Yang selanjutnya itu bughah. Bughah adalah menuntut sesuatu, dalam artian melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah. Menurut istilah Al-Baghyu adalah pemberontakan keluar dari ketaatan kepada imam atau kepala negara yang benar atau sah dengan cara yang tidak benar. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan ada 3 unsur pemberontakan, yaitu pembangkangan terhadap kepala negara. Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan, ada niat melawan hukum. Yang selanjutnya itu hirabah, perampokan, adalah pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan. Hukuman terhadap pelaku hirabah adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangannya dan kakinya secara berseling atau diasingkan. Materi selanjutnya yaitu qisas dan diyat. Qisas adalah hukuman yang dilakukan, hukuman kepada pelaku yang sesuai dengan perbuatannya. Maksudnya yaitu apabila dia membunuh maka akan dibalas dengan dibunuh, dan apabila dia memotong tangan maka akan dibalas potong tangan, dan sebagainya. Syarat-syarat wajib qisas yang pertama yaitu orang yang membunuh sudah balik dan berakal. Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh. Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya, yaitu agama, merdeka, anak dan bapak orang kafir. Yang terakhir yaitu yang dibunuh adalah orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan perjanjian. Pelaksanaan hukuman qisas. Bagi pembunuh sengaja maka sanksinya ada 3, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan. Secara global pembunuh dengan sengaja wajib terkena 3 perkara. Dosa besar diqisas karena ada ayat qisas, terhalang menerima warisan. Karena ada hadis orang yang membunuh tidak mendapat waris apapun. Bagi pembunuh seperti sengaja, hukumannya hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan. Hapusnya hukuman. Qisas juga dapat dihapus hukumannya atau tidak akan terjadi qisas, yaitu apabila adanya perdamaian
hilangnya tempat atau bagian yang dikisas. Yang selanjutnya itu ada permohonan maaf. Yang terakhir itu diwariskan hak qisas. Yang selanjutnya yaitu diat. Diat adalah membayar denda terhadap korban qisas karena ahli waris telah memaafkan atas perbuatannya. Diat dibagi menjadi dua, yaitu diat mughaladah, yaitu denda disebabkan karena membunuh seseorang yang merdeka dan Islam. Dendanya yaitu 100 ekor unta, yang rinciannya yaitu 30 ekor unta betina berumur 3 tahun menuju 4 tahun. Yang selanjutnya itu 30 ekor unta umur 4 tahun masuk 5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Diwajibkan denda berat karena sebagai ganti hukuman bunuh atau qisas yang dimaafkan pasca pembunuhan yang betul-betul disengaja. Denda ini wajib dibayar tunai oleh yang membunuh sendiri melakukan pembunuhan semi sengaja. Denda ini wajib dibayar oleh keluarganya, diangsur dalam kurun waktu 3 tahun, dan setiap akhir tahunnya membayar sepertiganya. Yang selanjutnya itu diat mukhafafah. Diat mukhafafah adalah diat yang disebabkan karena pembunuhan seseorang Islam tanpa disengaja, atau disebut shibul amdin. Diat mukhafafah besar dendanya yaitu 100 ekor unta yang dibagi 5. Yang pertama itu 20 ekor unta betina umur 1 masuk 2 tahun, 20 ekor unta umur 2 tahun masuk 3 tahun, 20 ekor unta betina umur 2 tahun masuk 3 tahun. Yang selanjutnya itu 20 ekor unta betina umur 3 tahun masuk 4 tahun, 20 ekor unta jantan umur 4 tahun masuk 5 tahun. Denda ini wajib dibayar keluarga yang membunuh dalam masa 3 tahun. Tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Ringannya denda dipandang dari 3 segi. Yang pertama yaitu jumlahnya yang dapat dibagi 5, diwajibkan atas keluarga yang bersangkutan. Yang terakhir diberi waktu 3 tahun. Berat denda dipandang dari 3 segi juga. Jumlah denda hanya dibagi 3, sedangkan tingkat umumnya lebih besar. Denda diwajibkan atas yang membunuh itu sendiri. Denda wajib dibayar tunai. Disempurnakan diat sebagai diat membunuh orang yang apabila anggota tubuhnya berikut atau dengan melenyapkan manfaatnya, yaitu 2 tangan, 2 kaki, hidung, 2 telinga, 2 mata, lidah, 2 bibir, kemaluan, 2 pelir, membisukan, membutakan, menghilangkan pendengaran, menghilangkan penciuman, dan menghilangkan akal. Yang selanjutnya yaitu materi reformasi positifikasi hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersama dengan masuknya agama Islam. Hukum Islam menjadi pedoman hidup dalam tingkah laku keseharian dan dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat. Sebagai pedoman hidup, ruang lingkup hukum Islam bersifat menyeluruh, tidak hanya terbatas pada hukum privat, tetapi juga mencakup hukum publik. Hukum Islam yang masuk ke Indonesia sudah merupakan hukum Islam yang rinci dan sistematis, karena sudah tersusun dalam kitab-kitab fikih, khususnya yang beraliran Syafi'iyah. Penyelesaian masalah dan pengembangan ajaran Islam selanjutnya didasarkan pada kitab-kitab fikih.
atau dengan kata lain hukum Islam menjadi identik dengan fikih. Pemahaman tersebut lebih banyak mengakibatkan kemandegan pemikiran yang berdampak negatif pada pembaruan hukum Islam. Di samping menimbulkan fanatisme mazhab, kondisi ini juga mengakibatkan tidak diterimanya mazhab lain di luar mazhab Syafi'iyah. Di sini menjadi sulit untuk mendefinisikan apakah hukum Islam itu syariah atau fikih. Padahal kedua istilah ini mempunyai pengertian yang berbeda meskipun antara satu dengan lainnya terdapat hubungan pengertian. Fikih adalah formula yang dipahami dari syariat yang dipengaruhi oleh tuntutan situasi dan kondisi yang melingkupi faqih, ulama yang memformulasikannya. Pemahaman parsial terhadap fikih menimbulkan kendala bagi pemberlakuan hukum Islam, sehingga menyulitkan dan memutuskan hukum Islam yang mana akan diberlakukan, apakah hukum Islam yang ada dalam kitab fikih atau hukum Islam ala Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia, keberlakuan hukum Islam didasarkan pada berbagai alasan, yaitu alasan filosofis, sosiologis, dan alasan yuridis. Secara filosofis, hukum Islam mampu menjiwai pandangan hidup, ideologi, dan cita-cita bangsa. Alasan sosiologis terlihat dalam sejarah masyarakat Indonesia dan kenyataan yang berkembang di mana hukum Islam telah terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan positifikasi hukum Islam. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa sistem hukum Islam mempunyai kedudukan yang kuat dalam tata hukum Indonesia. Pelembagaan hukum Islam. Pelembagaan merupakan suatu proses yang dilewati oleh suatu norma yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Atau dengan kata lain, proses untuk menjadikan norma itu dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk merealisasikan maka norma tersebut harus dijelmakan dalam sebuah lembaga. Pertama, berupa peranata yang mengatur hubungan antar manusia di dalam hidup bermasyarakat. Kedua, berupa organisasi untuk memberikan kekuatan kepada peranata tersebut. Secara sosiologis, lembaga adalah pola-pola tingkah laku manusia yang tersusun secara teratur, kompleks, dan berlaku terus-menerus dalam suatu masyarakat sebagai relasi hasrat, kebutuhan, nilai-nilai, dan yang digunakan sebagai ukuran penilaian baik dan buruk dalam masyarakat. Dengan demikian, pelembagaan hukum Islam dihadapkan pada dua permasalahan. Pertama, permasalahannya berkaitan dengan kedudukan hukum Islam di Indonesia sebagai salah satu sistem yang diakui dan di samping hukum adat dan hukum barat. Kedua, permasalahan internal hukum Islam sebagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia. Hukum Islam telah banyak mewarnai hukum nasional dengan dukungan mayoritas penduduk serta alasan lain historis dan yuridis menempatkan hukum Islam sebagai alternatif bagi pembentukan hukum nasional. Namun hal tersebut tidak menyebabkan hukum Islam secara otomatis bisa dilakukan dan dipositifkan karena diperlakukan strategis dan pendekatan dalam rangka pelembagaan hukum Islam guna efektivitas transformasinya dengan model dasar dan kedudukannya legal konstitusional. Maka transformasi tersebut dapat ditempuh melalui jalur struktural dan jalur kultural. Jalur struktural yang dimaksud yaitu jalur struktur politik baik suprastruktur maupun infrastruktur. Jalur kultural dilakukan dengan cara membudidayakan nilai-nilai Islam sebagai pengatur kehidupan. Prospek hukum Islam dalam hukum nasional. Berbicara tentang prospek terlebih dahulu harus mengetahui variabel yang melingkupinya, baik variabel yang merupakan faktor pendukung maupun variabel faktor yang menghambat. Dengan melihat kedua faktor tersebut dan membandingkannya secara objektif, maka diketahui sejauh mana prospek terlihat. Perspektif hukum berarti sistem hukum yang menjadi idaman untuk masa depan yang diupayakan melalui pembinaan pembaharuan hukum. Tujuannya adalah mengubah suasana hukum dan sistem hukum yang ada kepada sistem hukum yang diinginkan.
Faktor pendukung lain bagi prospek hukum Islam di Indonesia itu terletak pada cakupan bidang hukum yang luas. Dengan ruang lingkup yang luas, hukum Islam merupakan alternatif utama dalam pembentukan tata hukum karena mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan hukum masyarakat. Nilai asas dan karakteristiknya dapat menjadi landasan dan sumber hukum. Prospek hukum Islam dalam berbagai bidang hukum tetap bisa digeneralisasikan. Hukum Islam di Indonesia ditindak dengan hukum substantif PA, sehingga dalam hukum perdata prospek hukum Islam lebih cerah. Dalam bidang hukum pidana tidak secerah dalam hukum privat. Hal ini disebabkan karena bidang hukum yang diatur berbeda, yaitu menyangkut kepentingan umum. Pengaturan dan penjagaan terhadap kepentingan umum menjadi wewenang negara, sehingga ketentuan-ketentuan yang dijadikan alat untuk mengatur berada di bawah otoritas pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.